sini saya akan menjelaskan menganalisis uji validitas, uji reliabilitas, dan tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, di sini terdapat data dari hasil ujian kelas 2 soal esai, dan di sini juga ada datanya. Cara penyelesaiannya di sini ada template Excel. Di sini sudah saya tentukan soal itu ada 10 soal. Di sini ada nama siswa. Nah, di situ ada nama siswa. Saya buat dari responden 1 sampai responden 30. Kenapa sampai 30? Karena jumlah siswa yang ada di kelas 2 itu sebanyak 30 orang. Jadi kita copy, lalu kita klik kanan, lalu pilih pelus. Nah, maka di sini juga akan muncul hasilnya. Di sini kita akan menggunakan template langsung dari Excel sehingga dia langsung muncul hasilnya. Nah, kalau kita mau menggunakan secara manual, nah di sini ada rumusnya. Sama dengan IF buka kurung SAM buka kurung B21 bagi CW21 tutup kurung, sama dengan setelah itu kita masukkan lagi SAM buka kurung B21 bagi CW21. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, kita blok terlebih dahulu. Nah, mana sih yang dikatakan B21? Nah, B21 itu ada di baris kolom ke-21. Setelah itu kita blok sampai dengan CW21. Blok setelah itu kita bagi CW21. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka sama juga hasilnya seperti yang semula. Nah, setelah itu kita sudah menemukan skor siswanya. Begitu juga cara mencari skor siswa selanjutnya, atau bisa juga kalian tarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari jumlah benar. Nah, sama juga dengan cara mencari jumlah benarnya. Nah, di sini sekarang kita mencari secara manual. Nah, di sini ada rumusnya. Sama dengan SAM B6 dibagi B66. Nah, sekarang rumusnya kita blok. Setelah itu kita blok di bagian baris D ke 6. Kita blok sampai dengan, nah di sini kolom B66. Setelah itu kita enter, maka hasilnya sesuai sama yang pertama tadi. Nah, selanjutnya di sini ada uji validitas RXC. Hitung. Nah, di sini rumusnya untuk mencarinya yaitu IF buka kurung B67 sama dengan 0 person B6 bagi 66. Nah, di sini ada simbol dolar, fungsinya untuk mengunci agar tidak berantakan. Nah, cara mengerjakannya kita blok terlebih dahulu B6 bagi B66. Nah, kita blok dari kolom B6 sampai kolom B66. Setelah itu kita kunci dengan simbol dasar, dengan simbol dolar. Setelah itu kita blok lagi. Nah, sekarang CX itu skor siswa kolom ke CX baris ke-6, kita blok hingga ke kolom 66, lalu kita enter, maka keluarlah hasilnya. Begitu juga mencari di kolom B, D, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada Airtable. Nah, Airtable kita ini sudah ada ketentuannya ya. Nah, kita cari aja di Google tabel nilai air produk momen. Nah, di sini kita lihat cara signifikannya. Nah, kita menggunakan 5%. Sekarang kita lihat signifikan 5% dari nilai 30, atau
N30 yaitu 0,361. Nah, sekarang kita cek apakah sudah benar. Nah, ternyata punya kita sudah benar ya. Dianya jumlahnya 0,361. Maka kesimpulannya ada valid dan tidak valid. Kenapa bisa valid dan tidak valid? Nah, kita bisa lihat dari sini dasar pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Selanjutnya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. Nah, di sini dinyatakan valid karena R hitung kita 0,361. Nah, di sini ada RX hitungnya 0,538 sehingga dinyatakan valid. Nah, di sini ada juga yang dikatakan tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena di sini R tabel kita 0,361 dan RXC hitungnya 0,04, maka dapat dikatakan tidak valid. Nah, di sini juga ada kategori. Di sini ada sedang, sangat rendah dan tidak valid. Nah, kenapa bisa dikatakan sedang atau sangat rendah? Nah, di sini juga ada ketentuannya. Penentuan kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dimukakan oleh Guilford 1956 halaman 145 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 0,00 sampai 0,20 validitas sangat rendah atau jelek. Ereksi 0,00 tidak valid. 0,21 sampai 0,40 validitas rendah atau kurang. 0,41 sampai 0,60 validitas sedang atau cukup. 0,61 sampai 0,80 validitas tinggi atau baik. 0,81 sampai 1,00 validitas sangat tinggi atau sangat baik. Nah, di sini kita juga dapat melihat berapa jumlah valid dan tidak valid. Nah, di sini tertera ya ada 5 jumlah valid dan juga ada 5 jumlah tidak valid. Nah, selanjutnya juga di sini ada uji reabilitas metode alfa. Nah, di sini ada varian item. Di sini ada rumus manualnya yaitu R11 sama dengan reabilitas instrumen dikali banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal perka kurang 1 dikali 1 dikurang jumlah varian butir item dibagi varian total. Nah, di sini ada rumusnya B6 dibagi B66, maka kita blok dulu. Kita masuk di kolom B6 sampai dengan kolom B66, lalu kita enter. Nah, maka inilah hasilnya. Selanjutnya ada jumlah total varian item. Nah, di sini rumusnya sum buka kurung B77 dibagi CW77. Nah, sekarang kita blok CW77. Nah, kita lihat setelah kita blok B77. Nah, ini kolom B77. Kita blok sampai CW77. Kita enter, maka hasilnya sama. Selanjutnya ada varian total. Nah, di sini rumusnya ron buka kurung pran buka kurung CX6 dibagi CX66. Nah, sekarang kita blok rumusnya. Kemudian kita lihat CX6. Nah, sekarang kita blok rumusnya. Lalu kita enter, maka hasilnya 16,574726. Nah, selanjutnya di sini ada varian tabel. Nah, varian tabel ini kita dapat dari kuadrat jumlah total varian item selanjutnya. Ada koefisien reabilitas R11. Nah, di sini ada rumusnya K dibagi
K kurang 1. Nah, K-nya itu jumlah soal. Nah, jumlah soalnya kita ada 10, dikurang 1 jadi 9. Kemudian dikali 1 kurang B7, bagi B7 9. Sekarang kita blok B78 di kolom B, baris ke-78, lalu kita bagi B79, lalu kita enter, maka hasilnya min 0,179, 3624. Sekarang masuk ke R tabel. Nah, R tabel ini sama juga dengan R tabel yang diuji validitas. Nah, di sini ada kesimpulan. Di sini dikatakan tidak reliable. Kenapa? Nah, di sini ada ketentuannya. Di sini menentukan kategori dari reliabilitas instrumen yang mengacu pada mengklasifikasikan reliabilitas yang dikemukakan oleh Google. Nah, di sini ada negatif 1,00 lebih kecil dari R11 lebih kecil 0,21, maka dinyatakan reliabilitas sangat rendah atau tidak variabel. Selanjutnya 0,20 lebih kecil dari R11 sama dengan 0,40, maka dinyatakan reliabilitas rendah, dan sampai seterusnya. Selanjutnya di sini ada tingkat kesukaran. Untuk mencari tingkat kesukaran, di sini sudah ada ketentuannya. TK sama dengan X per XMI. Nah, TK itu indeks kesukaran, X-nya itu nilai rata-rata tiap butir. Nilai rata-rata di sini ada B6 dibagi B66, setelah itu dibagi maksimalnya B6. Nah, maksimalnya kita 5. Sekarang kita blok B6-nya, lalu enter. Seterusnya lalu enter, hasilnya maka hasilnya 1,5607. Begitu juga cara mencari tingkat kesukaran. Selanjutnya ada kriteria P. Kriterianya ada sedang, terlalu sukar. Nah, di sini juga ada ketentuannya. TK kurang dari 0,30 dikatakan sukar, 0,30 lebih kecil. TK lebih kecil 0,70 dikatakan sedang, TK lebih besar dari 0,70 dikatakan mudah. Nah, selanjutnya di sini ada SA dan SB. Nah, XA ini rata-rata atas dan SB ini rata-rata bawah. Nah, untuk mencari XA dan XB, kita harus mengurutkan terlebih dahulu jumlah responden dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kemudian kita blok dari A6 sampai dengan CX35. Kemudian kita buka shop and filter, kemudian kita klik, lalu kita klik custom. Setelah itu kita pilih yang paling bawah, skor siswa, dan di sini kita pilih Tensing to Smart. Lalu kita klik OK, maka cara otomatis sudah terurut. Kemudian di sini ada ketentuannya. Yang pertama, untuk menentukan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, pertama-tama kita lihat dulu keseluruhan jumlah sampel siswa yang diikut sertakan. Kemudian apabila sampel berjumlah lebih dari 30 orang, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% sampai 33% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Sedangkan jika sampel berjumlah setidaknya hanya 30 orang tidak lebih, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 50% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Nah, karena sampel kita hanya 30, maka 50% dari 30 yaitu 15. Nah, kita blok dulu 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita enter.
maka ada jumlahnya 3,6. Nah, begitu juga seterusnya untuk mencari pada soal nomor 2, 3, 4, dan sampai 10. Untuk mempermudah kita, tarik aja. Nah, maka langsung keluar hasilnya. Selanjutnya untuk mencari rata-rata bawah, sama halnya seperti rata-rata atas, kita blok rumusnya, kemudian kita hitung dari bawah, lalu kita tarik sebelah kanan, maka secara otomatis keluar hasil dari rata-rata bawah, maka setiap soal 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada daya beda. Nah, di sini ada ketentuannya, daya pembeda sama dengan rata atas dikurang rata bawah per skor maksimum. Selanjutnya kita lihat di Excel. Di sini rumusnya B86 sampai B87. Kemudian kita blok. Nah, di B86-nya itu rata-rata atas kurang rata-rata bawah. Kemudian di sini bagi skor maksimum yaitu B6 dibagi CW66. Di sini B6 kita blok sampai CW66. Kemudian kita enter, maka hasilnya 0,2266. Kemudian kita tarik ke kanan, maka hasilnya sudah terlihat maksimum sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria. Di sini juga ada ketentuannya. Nah, daya pembeda kurang dari 0,70 dinyatakan baik sekali atau digunakan 0,40 lebih kecil dari daya pembeda. Lebih kecil dari 0,70 dinyatakan klik digunakan. 0,20 lebih kecil dan dari daya pembeda lebih kecil dari 0,40 dinyatakan cukup. Dan daya pembeda kurang dari 0,40 dinyatakan cukup. Dan daya pembeda kurang dari 0,20 dinyatakan jelek. Nah, di sini terlihat drop. Nah, sehingga dinyatakan drop di sini karena dia kurang dari 0,20 sehingga di sini muncul dengan drop. Saya menjelaskan menganalisis uji validitas, uji reliabilitas, dan tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, di sini terdapat data dari hasil ujian kelas 2 soal esai, dan di sini juga ada datanya. Cara penyelesaiannya di sini ada template Excel. Di sini sudah saya tentukan soal itu ada 10 soal. Di sini ada nama siswa. Nah, di situ ada nama siswa. Saya buat dari responden 1 sampai responden 30. Kenapa sampai 30? Karena jumlah siswa yang ada di kelas 2 itu sebanyak 30 orang. Jadi kita copy, lalu kita klik kanan, lalu pilih pelus. Nah, maka di sini juga akan muncul hasilnya. Di sini kita akan menggunakan template langsung dari Excel sehingga dia langsung muncul hasilnya. Nah, kalau kita mau menggunakan secara manual, nah di sini ada rumusnya. Sama dengan IF buka kurung SAM buka kurung B21 bagi CW21 tutup kurung sama dengan setelah itu kita masukkan lagi SAM buka kurung B21 bagi CW21. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, kita blok terlebih dahulu. Nah, mana sih yang dikatakan B21? Nah, B21 itu ada di baris kolom ke-21. Setelah itu kita blok sampai dengan CW21.
blok setelah itu kita bagi CW21. Nah setelah itu kita enter. Nah maka sama juga hasilnya seperti yang semula. Nah setelah itu kita sudah menemukan skor siswanya. Begitu juga cara mencari skor siswa selanjutnya, atau bisa juga kalian tarik ke bawah selanjutnya, atau selanjutnya kita mencari jumlah benar. Nah sama juga dengan kita cara mencari jumlah benarnya. Nah di sini sekarang kita mencari secara manual. Nah di sini ada rumusnya, sama dengan SAM B6 dibagi B66. Nah sekarang rumusnya kita blok. Setelah itu kita blok di bagian baris D ke 6. Kita blok sampai dengan, nah di sini kolom B66. Setelah itu kita enter, maka hasilnya sesuai sama yang pertama tadi. Nah selanjutnya di sini ada uji validitas RXC. Hitung. Nah di sini rumusnya untuk mencarinya yaitu IF buka kurung B67 sama dengan 0 person B6 bagi 66. Nah, di sini ada simbol dolar, fungsinya untuk mengunci agar tidak berantakan. Nah, cara mengerjakannya kita blok terlebih dahulu B6 bagi B66. Nah, kita blok dari kolom B6 sampai kolom B66. Setelah itu kita kunci dengan simbol dasar, dengan simbol dolar. Setelah itu kita blok lagi. Nah sekarang CX itu skor siswa kolom ke CX baris ke-6, kita blok hingga ke kolom 66 lalu kita enter, maka keluarlah hasilnya. Begitu juga mencari di kolom B, D dan seterusnya. Nah selanjutnya di sini ada airtable. Nah airtable kita ini sudah ada ketentuannya ya. Nah kita cari aja di Google tabel nilai air produk moment. Nah di sini kita lihat cara signifikannya. Nah kita menggunakan 5%. Sekarang kita lihat signifikan 5% dari nilai 30 atau N30 yaitu 0,361. Nah sekarang kita cek apakah sudah benar. Nah ternyata punya kita sudah benar ya, dianya jumlahnya 0,361. Maka kesimpulannya ada valid dan tidak valid. Kenapa bisa valid dan tidak valid? Nah kita bisa lihat dari sini dasar pengambilan keputusan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Selanjutnya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. Nah, di sini dinyatakan valid karena R hitung kita 0,361. Nah, di sini ada RX hitungnya 0,538 sehingga dinyatakan valid. Nah, di sini ada juga yang dikatakan tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena di sini R tabel kita 0,361 dan RXC hitungnya 0,04, maka dapat dikatakan tidak valid. Nah, di sini juga ada kategori. Di sini ada sedang, sangat rendah dan tidak valid. Nah, kenapa bisa dikatakan sedang atau sangat rendah? Nah, di sini juga ada ketentuannya. Penentuan kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dimukakan oleh Guilford.
1956 halaman 145 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 0,00 sampai 0,20 validitas sangat rendah atau jelek. Ereksi 0,00 tidak valid. 0,21 sampai 0,40 validitas rendah atau kurang. 0,41 sampai 0,60 validitas sedang atau cukup. 0,61 sampai 0,80 validitas tinggi atau baik. 0,81 sampai 1,00 validitas sangat tinggi atau sangat baik. Nah, di sini kita juga dapat melihat berapa jumlah valid